Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar Catur, salam jumpa kembali. Semoga kita semua masih sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, kita kembali belajar catur. Mengambil pelajaran dari salah satu game terbaik Mikhail Tal pada semifinal turnamen kandidat yang diadakan di Slovenia tahun 1965 melawan Ben Larsen pecatur dari Denmark. Game ini merupakan penentuan menuju final, karena mereka sama-sama telah mengumpulkan 4,5 poin dari 9 game. Hasil dari masing-masing pemain telah 2 kali menang, 2 kali kalah dan 5 kali remis. Pada game ke-10 ini, Tal berhasil memenangkan permainan. Ia kembali memainkan imajinasinya untuk membuka jalur serangan dengan mengorbankan kudanya pada langkah ke-16. Walaupun dari hasil analisa engine mengatakan bahwa itu merupakan langkah kurang akurat. Baiklah sobat, untuk mempersingkat waktu, yuk kita saksikan. Jika ada salah kata dan langkah analisa, mohon dikoreksi pada kolom komentar. Tal memulai dengan pion E4. Larsen menjawab dengan pion C5. Pertahanan Sisilia, putih kuda G3, hitam C6. Tal mengadu pion pusat D4. Hitam kali D4, kuda kali D4. Hitam E6 membuka jalur gajah gelap, kuda C3 pengembangan perwira. Hitam D6, Tal gajah E3. Larsen kuda F6. Tal mulai menyerang dari sayap raja dengan pion F4. Larsen gajah E7 persiapan rokade, putih menteri F3. Larsen rokade pendang, Tal rokade panjang. Oh iya sobat, jika kedua pemain melakukan rokade yang berlawanan, umumnya mereka menyiapkan serangan dari sayap. Lanjut hitam menteri C7. Kuda putih DKB5 mengancam ratu. Menteri KB8. Tal melanjutkan serangan dari sayap melalui pion J4, hitam pion A6. Kuda kembali D4, hitam kuda kali D4, putih gajah kali D4. Larsen juga terus menyerang dari sayap melalui pion B5. Tal pion G5, kuda mundur D7. Tal mengembangkan gajah D3. Walaupun engine menunjukkan langkah terbaik adalah pion H4 untuk menambah serangan dari sayap, Larsen pion B4 mengancam kuda. Dari sini Tal mulai mengembangkan naluri seni menyerangnya dengan mengorbankan kuda D5 untuk membuka jalur. Walaupun engine menyarankan mundur ke E2, Larsen menerima pengorbanan pion kali kuda D5, Tal kali pion D5. Sudah jelas kelihatan sobat, kedua gajahnya sudah siap posisi menyerang raja. Dan inilah yang diinginkan Tal. Tanpa mengurangi tempo serangan, Larsen menutup jalur gajah dengan pion F5. Tal memindahkan benteng DKI1 untuk menguasai jalur terbuka dan mengancam gajah gelap Larsen. Larsen menjaga dengan benteng ke F1. Tal mendorong pion H4. Larsen keluarkan gajah terang ke BE7. Menyerang pion D5 sekaligus ngepin ratu. Tal melanjutkan serangan dengan gajah terang kali pion F5. Benteng hitam kali gajah F5. Tal juga mengambil gajah E7 dan mengancam stak di J7. Larsen menutup dengan kuda E5. Tal menteri E4 ancam benteng. Hitam menteri menjaga ke F8. Tal lanjut mengambil kuda E5. Hitam benteng F4. Menteri mundur E3. Hitam benteng F3. Menteri mundur lagi ke E2. Lanjut kedua pemain pertukaran benteng. Larsen mengambil pion E5 ancam gajah. Tal memindahkan bentang ke E1. Hitam bentang ke E8. Tal merespon dengan benteng kali pion E5, mengancam menteri dan menjaga pion. Hitam menteri D6, Tal menteri F4, membuat ancaman skak menteri. Larsen mengantisipasi bentang ke F8. Tal menggeser menteri ke E4, memperkuat susunan dengan benteng. Hitam pion B3, langsung diambil Tal. Lanjut bentang hitam skak S1, raja ke D2. Larsen mengejar stak di B4, pion tutup C3. Menteri kembali ke D6. Pada posisi ini,
Menurut sobat, apa langkah terbaik Mikhail Tal untuk menyerang raja dengan maksimal? Betul sekali sobat, yaitu pengorbanan gajah ke C5 menyerang menteri. Larsen menerima pengorbanan dan Tal skak bentang ke E8. Hitam menutup dengan bentang ke F8. Tal mengejar skak raja, menteri ke E6. Raja bergeser H8. Tahukah sobat, langkah selanjutnya yang dilakukan Tal? Betul, Tal memajukan menteri ke F7. Melakukan ancaman 2 kali kepada benteng. Dan di sini juga Larsen menyerah. Analisa yang pertama, jika dilanjutkan, menteri hitam kali pion D5 skar, maka menteri putih kali D5. Hitam benteng kali E8. Menteri putih kali gajah B7. Dari sini sudah jelas putih menang materi dan posisi. Kembali ke posisi ini. Analisa yang kedua. Jika menteri kali D5 dan hitam kali menteri D5, maka putih merespon benteng kali F8 skar. Gajah menutup ke G8. Posisi raja hitam terpojok. Putih terus mendesak dengan memainkan pion bebas C4. Hitam mencoba mengeluarkan raja yang terpojok. Putih terus menutup jalan raja. Kira-kira begini kelanjutannya sobat. Posisi sama-sama promosi ratu. Namun hitam kalah tempo. Benteng putih skakmat. Terima kasih sobat belajar catur. Sampai jumpa kembali di game Mikhail Tal selanjutnya.